warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah maba'du. Perkenalkan, nama saya Lia Harunisa dengan NPM 24131311200054. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita simak kisah mulia ini, kisah insan pilihan, penutup para nabi dan rasul, teladan sepanjang zaman, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun yang dikenal sebagai tahun gajah, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, lahirlah seorang bayi dari keturunan mulia Bani Hashim. Ia diberi nama Muhammad yang kelak namanya akan harum di langit dan bumi dan disebut-sebut dalam sholawat oleh jutaan lisan yang mencintainya. Sang ayah Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir, sementara ibunya Aminah binti Wahab wafat saat beliau masih kecil di usia 6 tahun. Sejak saat itu, Nabi Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yatim yang diasuh penuh kasih oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, sejak kecil Muhammad menunjukkan akhlak yang baik seperti jujur, santun, penyayang, dan sangat menjaga amanah. Ia tak pernah menyekutukan Allah, menjauhi kemunkarannya, dan disayangi oleh masyarakat karena kejujurannya. Masyarakat Quraisy pun menjulukinya sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Di usia 25 tahun, beliau menikah dengan wanita mulia dan sholihah bernama Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan yang diberkahi ini menjadi sumber ketenangan dan didukung besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau mencapai usia 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dengan wahyu pertama di Gua Hiro. Pada malam penuh cahaya, malaikat Jibril datang membawa firman Allah, "Iqra", bacalah. Itulah awal risalah kenabian, awal dari cahaya yang menerangi alam semesta. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah, pembawa kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Namun, jalan dakwahnya tak selalu mudah. Kaum Quraisy menolak, mencaci, bahkan menyiksa para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau berdakwah dengan kelembutan hati, dengan sabar, dan doa yang tak henti-henti. Karena tekanan yang begitu berat, Rasulullah pun mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, dan akhirnya pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah sendiri berhijrah ke Yasrib yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ini menjadi tonggak kejayaan Islam. Di Madinah, beliau memimpin umat bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara, panglima perang, dan guru kehidupan. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, serta membentuk masyarakat yang dibangun di atas iman, persaudaraan, dan keadilan. Berbagai ujian datang seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Namun dengan izin Allah, umat Islam tetap teguh. Rasulullah memimpin dengan akhlak mulia yang tidak pernah mengutamakan diri sendiri, selalu mengedepankan hikmah dan kasih sayang. Hingga akhirnya pada tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah dan para sahabat kembali ke Mekah dalam Fatu Makkah, penaklukan yang agung. Tidak ada balas dendam, hanya ampunan. Musuh-musuhnya pun tunduk dan Ka'bah dibersihkan dari berhala, dikembalikan sebagai rumah tauhid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun kemudian, Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan di Padang Arafah. Beliau menyampaikan khutbah yang menggetarkan jiwa. Beliau mengingatkan umat tentang persaudaraan, keadilan,
dan hak asasi manusia yang penting berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan istri tercinta Aisyah binti Abu Bakar. Seluruh Madinah berduka. Umat menangis kehilangan manusia yang paling mulia yang pernah menginjakan kaki di bumi. Namun, beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu agama Islam, cahaya petunjuk, dan teladan yang akan terus menerangi umat hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira," yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Marilah kita jadikan hidup Rasulullah sebagai panutan, kita cintai beliau, ikuti sunnahnya, kita lanjutkan perjuangannya dengan menjadi umat yang berakhlak mulia, penuh kasih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumit kisah dari perjalanan hidup manusia yang paling mulia di muka bumi, sosok yang penuh cinta, sabar dalam ujian, lembut dalam dakwah, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kini beliau telah tiada, namun cahaya ajarannya terus hidup dalam hati umatnya. Al-Quran dan sunnahnya adalah warisan, dan kita semua adalah penerus perjuangannya. Marilah kita kenang, kita teladani, dan kita wujudkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan amal soleh, akhlak yang mulia, dan keteguhan dalam iman. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Kami belum pernah melihat wajahmu, namun kami mencintaimu sepenuh jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari umatmu yang setia dan kelak mempertemukan kita denganmu di telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.